Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu lagi hari ini. Biarlah rahmat Tuhan selalu baru. Dan saya berdoa supaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar minggu lalu dari seekor binatang yang sangat kecil dan lemah, yaitu semut. Hari ini kita akan belajar lagi dari salah satu binatang yang sangat lemah, tapi dia punya kecerdikan yang luar biasa, yaitu pelanduk. Kita baca ayatnya di Amsal 30 ayat 26. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Pelanduk, bangsa yang sangat lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Pelanduk ini sejenis hewan yang seperti kelinci, Bapak Ibu. Coba bisa dibayangkan, dia tidak punya senjata yang mematikan seperti ular punya bisa, atau punya gajah punya belalai untuk melindungi dirinya. Bisa dibayangkan kalau hewan seperti pelanduk yang tidak punya senjata mematikan bisa berkeliaran di hutan, dia akan menjadi santapan untuk binatang-binatang buas yang lainnya. Tetapi dia punya satu kecerdikan, yaitu dia membuat perlindungannya di bukit batu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia pun tidak lepas kita orang-orang yang lemah. Kadang-kadang kita sering lemah ketika kita ada masalah, pergumulan, problema kehidupan. Masalah yang datang silih berganti dalam hidup kita membuat kita bisa menjadi lemah. Nah, maka dari itu saudara, kita belajar hari ini, ketika kita lemah, kita harus punya pondasi yang kuat. Yaitu kita harus punya pondasi di atas bukit batu yang kuat. Alkitab berkata di Matius 7, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Matius 7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikannya di atas batu. Itu bagi orang-orang yang mau mendengar dan melakukan firman. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat dan mengajar pada kita untuk kita tetap berdiri pada pondasi yang kuat di atas bukit batu. Siapa bukit batu kita? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekuat-kuatnya kita, sepintar-pintarnya kita manusia, kita tetaplah manusia yang lemah, yang kita butuh tempat untuk berpijak, yaitu Yesus Kristus. Mazmur 18 ayat 31 Bapak Ibu Saudara. Sebab siapakah Allah selain Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Ya. Daud berkata, dia mengakui bahwa siapakah Tuhan Allah selain Tuhan, dan siapakah gunung batunya kecuali Allah kita. Mazmur 18 ayat 2 juga berkata, Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku dan kota bentengku. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya kita harus tetap teguh berdiri bersama Yesus Kristus. Jadi ketika kita berdiri pada pondasi yang benar pada Yesus Kristus, mau datang cobaan, penghalang, masalah, kita akan tetap kuat. Seperti Alkitab berkata tadi, walaupun datang hujan, badai, tapi kita akan tetap kokoh berdiri di atas bukit batu kita, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar bahwa apapun masalah, apapun pergumulan yang kita hadapi, ketika kita berdiri kokoh di atas Tuhan Yesus, maka semuanya itu akan bisa kita hadapi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami belajar lagi Tuhan bahwa setiap kami adalah manusia yang lemah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa ketika badai pencobaan datang pada kami. Tapi kami punya satu pondasi. Kami punya satu kekuatan, yaitu Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah benteng kehidupan kami. Kami tidak akan goyah Tuhan. Walaupun datang masalah, walaupun datang badai, tapi kami tetap teguh karena kami berdiri dan kami berada di atas bukit karang yang teguh, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat semua yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Berkati para sidang jemaat-Mu, berkati umat-Mu Tuhan. Biarlah lewat belajar hari ini mereka semakin teguh, semakin dikuatkan bahwa di atas bukit batu bersama Tuhan Yesus semuanya bisa kita lalui. Terima kasih, haleluya, amin.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetaplah teguh berdiri di bawah pondasi Tuhan Yesus. Karena dengan bersama Yesus kita cakap melakukan segala perkara. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.